Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan diksi Al-Quran baik-baik loh. Perhatikan baik-baik. Jangan kalian pelintir sebagai umat Islam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dengarkan baik-baik. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Dengarkan baik-baik. Yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih mereka bunuh itu bukan Allah, tetapi Allah menceritakan bahwa kafir-kafir ini berkata bahwa Nabi Isa telah mereka bunuh. Bukan berarti Allah membenarkan bahwa Nabi Isa terbunuh. Allah mengutipkan kembali ucapan orang Yahudi. Makanya ditulis di situ wa qaulihim, dan mereka berkata, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Artinya mereka sebetulnya sedang menuduh bahwa yang dibunuh, yang dimatikan itu adalah Isa putra Maryam. Bukan berarti yang dibunuh adalah Isa putra Maryam. Kita kembali ke logika, atau kita ambil ini menjadi analogi selanjutnya. Maka sama ketika kafir-kafir Kristen bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Pertama, namanya bukan Isa tapi Yesus. Tapi yang terjadi, Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa anak Maryam itu namanya adalah Yesus, bahwa dia mati terkutuk. Bukan berarti Nabi Isa itu adalah Yesus. Bukan berarti Nabi Isa itu terkutuk. Tapi itu tuduhan Kristen. Pahami baik-baik. Bukan berarti Yesus itu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa dituduh Yesus. Ada seorang pelacur bernama Rifus. Kemudian ada orang menceritakan, ada pelacur tinggal di Jawa Barat, namanya Rifus. Ya. Nah, siapa dia? Ternyata dia adalah mahasiswi UMU yang nama aslinya Rifayadi Putri. Itu tuduhan. Itu tuduhan, bro. Bukan berarti saya ini si Rifus yang pelacur itu. Sama ketika dikatakan bahwa anak Maria itu terkutuk, bukan berarti anak Maria betul-betul terkutuk. Tapi anak Maria dituduh terkutuk. Gitu loh. Nah, lanjut. Lalu apakah yang disembah Kristen adalah Nabi Isa? Sebetulnya secara esensi, Kristen penyembah berhala. Tapi mereka tuduh berhala itu adalah Nabi Isa. Makanya dalilnya di Al-Quran itu Nabi Isa diangkat dan disucikan di tengah-tengah kaum kafir. Nih ya, kita pakai dalilnya nih. Bentar ya. Makanya orang ini, saya terkhusus untuk si Arul tadi nih, supaya jangan menyombongkan diri dengan ketidaktahuanmu. Nah, lanjutlah ya, tadi surah An-Nisa yang saya baca tadi ya, udah ketemu pun ayatnya. Nah, kita ulangi lagi ya. Dan karena fitnahan mereka ini, jadi mereka tuh bilang kami telah membunuh Isa. Itu fitnah mereka. Itu kebohongan. Secara esensi Nabi Isa tidak terbunuh. Nah, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Inilah pelajaran dari Allah, bahwa Kristen dan Yahudi itu cuma berprasangka, memfitnah. Jadi jangan kau bilang bahwa
Nabi Isa itu adalah sembahan Kristen. Kenapa? Bahaya kau. Kalau kau bilang Nabi Isa itu adalah sembahannya Kristen, maka akan hancur akidah kita. Bahwa kata Al-Quran surah Al-Anbiya 98 dikatakan, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Ntar ya Nandar, gua di tempat Bang Dalbo. Gua tempat Bang Dalbo, gua selesaikan dulu kasih materi tempat Bang Dalbo, oke? Nanti gua telepon lu ya. Assalamualaikum. Nah, jadi ini perhatikan baik-baik. Maklum lah ya kalau wanita panggilan itu dipanggil sana dipanggil sini teman-teman ya, maklum lah. Saya ini kan si mahasiswi Bunda Gembala wanita panggilan komal-komal. Ya kan, nggak apa-apalah dipanggil di komal-komal, itu suatu kebahagiaan. Kalau bisa bermanfaat di komal ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat komal ini. Nah, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah menjadi bahan bakar api neraka. Lalu kau bilang Tuhannya Kristen itu Nabi Isa loh. Mau kau akui Nabi Isa masuk neraka jahanam? Nggak takut kau? Nggak takut kau sama murka Allah? Makanya orang Islam ini jangan sampai sama seperti kaum kafir, tidak bisa membedakan diksi-diksi di dalam Al-Quran. Kristen, kitabnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia mereka masih salah paham. Wajar kita ini kurang paham dengan terjemahan, karena kita memaknai Al-Quran bukan dengan terjemahan, maknai Al-Quran dengan teks aslinya. Nah, aku kan tidak pandai teks asli, aku kan tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai ilmu nahwu sorof. Makanya jangan sombong. Kalau kau tak pandai nahwu sorof, kau tak mengerti ilmu lughah, kau tidak mengerti ilmu mantik, kau pakai pemikiran ulama. Kau dengarkan nabimu. Sudah dikatakan terang benderang di Al-Quran surah An-Nisa. Jelas sekali. Quran surah An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, fitnah kepada Nabi kita, kepada Bunda Maryam, Sayyidah Maryam, itu fitnah. Kau benarkan fitnah itu? Kau benarkan fitnah itu? Apa bedanya kau dengan Kristen? Yahudi memfitnah Nabi Isa, nabi palsu. Kristen bilang begini, iya, dia memang mati terkutuk. Ya karena menggenapi hukum Taurat. Apa di Taurat dikatakan? Terkutuklah yang mati di tiang salib. Dalam Taurat, orang yang dosanya besar, salah satu dosa yang paling besar itu menghujat Tuhan, itu matinya terkutuk. Tiba-tiba Kristen membenarkan fitnah Yahudi untuk doktrin agamanya. Kalian Muslim, kalian benarkan fitnah Kristen kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah sembahan terkutuk. Astagfirullahalazim. Apa nggak ngeri, saudara? Terbayang nggak bagaimana kemudian Kristen membenarkan fitnah terhadap Nabi Isa dengan mengatakan bahwa Nabi Isa nabi palsu karena betul-betul mati di tiang salib. Kristen katakan, betul, yang mati di tiang salib itu adalah anak Maria, karena memang dia harus menggenapi hukum Taurat dengan mati menjadi terkutuk karena dosa-dosa kami. Biadab. Karena kau tak mau bertanggung jawab atas kelakuan busukmu, kau fitnah anak Maria terkutuk di tiang salib. Biadab. Kenapa kami umat Islam ini marah? Karena doktrin yang kalian imani itu merendahkan Tuhan dan nabinya. Kita bahas ini. Kalau kau bilang Nabi Isa terkutuk di tiang salib, sama saja kau mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih ini biadab karena mengutuk orang yang dicintainya. Ini kalian Kristen. Pantas kalian diganjar oleh Allah jahanam yang menyala-nyala menjadi api kayu bakar karena kalian menista Tuhan di titik paling rendah, bahkan lebih rendah daripada kotoran. Kau bayangkan ini. Ketika kau mengikuti perkataan Paulus yang mengatakan hukum Taurat adalah tai,
skubalon. Sama saja kau mengatakan Tuhan memberikan tai kepada manusia. Betapa jahatnya pemikiranmu. Iblis tidak pernah kutemukan dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitabnya kalian perjanjian baru, dalam Al-Qur'anku. Belum pernah aku mendengarkan iblis menghina Tuhan dan mengatakan hukum Tuhan adalah tai, tinja. Satu-satunya makhluk di dunia ini, makhluk jahanam di dunia ini yang berani-beraninya mengatakan Taurat itu skubalon, Tuhan itu terkutuk, yaitu Paulus, diikuti oleh seluruh Kristen yang mengaku-ngaku anak dewa. Pantas Allah berfirman, hampir saja langit itu terbelah, bumi itu terpecah belah. Makanya setiap bulan Desember itu banyak kali musibah, karena kalian merayakan Tuhan beranak pada waktu itu. Tapi yang lebih mengerikan, masuk ke dalam doktrin kalian. Ditemukan dalam kitab Galatia perkataan Paulus bahwa bahwa ternyata Taurat dan Nabi itu terkutuk. Tapi kalian yang punya pikiran biadab ini mengaku kamilah anak-anak dewa, kamilah yang berhak masuk surga. Makanya di Al-Quran kalian disetarakan dengan hewan ternak. Bahkan bayangkan kelakuan kalian yang kadang kebabi-babian, ke anjing-anjingan di komal-komal Islam. Allah hanya katakan kalian itu setara hewan ternak. Betapa lembutnya Tuhanku kepada kalian biadab. Betapa lemah lembutnya Allahku kepada kalian kaum kafir. Sifat kalian yang kebabi-babian, ke anjing-anjingan, menggonggong ketika kami memberikan edukasi. Apa kata Allah Quran surah Al-Baqarah 151? Bagi penyiru kaum kafir sama seperti menyiru kepada hewan ternak. Iblis adalah makhluk yang sudah Allah tentukan finnar. Tapi iblis tidak pernah berani mengatakan bahwa hukum Tuhan skubalon, Tuhan itu terkutuk. Pauluslah satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang benar-benar berani menyatakan Taurat itu tai. Nabi yang dicintai oleh Tuhan itu adalah kutuk. Dan ternyata si Arul Islam barusan tadi mengatakan, iya, yang disembahnya Kristen itu Nabi Isa. Hei, orang Kristen itu menuduh Tuhannya Nabi Isa. Bukan berarti yang mereka tuduh itu betul-betul Nabi Isa, Arul. Nabi Isa yang dimuliakan Allah itu diselamatkan, derajatnya diangkat, jasadnya dimuliakan. Jasadnya itu tidak bergelantungan sebulu pun di dalam kayu salib terkutuk itu. Tidak ada sama sekali bulunya pun dari Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu menempel di kayu terkutuk, karena dia dimuliakan Allah. Makanya setiap esensi orang Kristen itu betul-betul menjadi kenyataan loh. Ketika mereka mengatakan bahwa Taurat itu adalah skubalon, ya, ternyata lagi-lagi mereka menuduh kitab yang di tangan mereka yang tai. Tapi inilah hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Allah maha hebat lah. Inilah hebatnya alur cerita yang Allah izinkan ya. Ini coba perhatikan. Taurat yang sesungguhnya itu adalah petunjuk dan cahaya. Kita tahu dalam Al-Quran bahwa Taurat adalah petunjuk cahaya. Makanya Allah katakan kita beriman kepada Taurat, ya kan? Tapi Oten mengikuti pernyataan Paulus dalam Filipi, kitab Taurat itu kutub dan skubalon. Nah, yang mereka maksud Taurat itu adalah kitab perjanjian lama.
Maka secara esensi perjanjian lama betul-betul menjadi tai dan juga kutukan. Kenapa? Coba kalian baca isinya. Tuhan membunuh anak Aram, nenek moyang Tuhan, demi menyelamatkan nenek moyang Tuhan. Tuhan mengambil bini orang demi menyenangkan nabinya. Tuhan menyuruh pecahkan anak, bahagialah yang memecahkan anak-anak kecil. Tuhan memperlihatkan dirinya di atas kursi roda. Betul-betul kutukan jadinya. Sama, Nabi Isa itu mulia. Ketika mereka menuduh makhluk terkutuk itu adalah Nabi Isa, ternyata betul-betul yang mereka sembah makhluk terkutuk. Jadi ketika mereka mengakui bahwa kami ini anak-anak Tuhan loh, anak-anak dewa, Allah katakan, jangankan Allah, Muhammad saja bukan bapak di antara kalian. Maka ternyata terbukti dalam Bible, yang menginginkan kematianku bapaknya iblis. Ketika kalian memanggil bapak-bapak kepada Tuhan kalian, inilah yang dimaksud dengan kalian memenuhi esensi. Apa itu? Kalian berbapakkan iblis. Karena kalian mengatakan yang menghendaki kematian Yesus adalah bapak di surga. Ternyata sama seperti tuduhan kepada Nabi Isa, tuduhan kepada Sayyidah Maryam, tuduhan kepada Taurat, tuduhan kepada Bai'ah, Injil. Ternyata kalian juga melakukan hal yang sama. Tuduhan kepada Allah yang kalian bilang bapak-bapak, ternyata itu merujuk kepada iblis. Jadi kalian itu sebenarnya menyembah iblis. Makanya ada Marsion. Secara tegas kemudian Marsion menampakkan esensi dari apa yang kalian sembah dengan mengatakan YHWH adalah iblis. Karena iblis pembunuh sejak semula. Baca kitab kalian. YHWH dalam kitab kalian itu adalah pembunuh paling mengerikan. Uzza itu dibunuh Tuhan karena berniat baik. Anak bayi, hasil hubungan haram. Sama seperti Daud. Ketika Daud dituduh berzina, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud itu tidak pernah berzina. Karena Islam katakan Nabiku Muhammad SAW membela kemuliaan Nabi Daud dengan memberikan informasi sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sebaik-baiknya solat adalah solatnya Nabi Daud. Maka ketika kau tuduh Nabiku berzina, Nabiku Muhammad SAW membela Nabi sebelumnya yaitu Daud alaihissalam. Semoga Allah merahmati beliau. Ya Allah pertemukan kami dengan beliau. Nabi Daud dikatakan adalah orang yang puasanya terbaik, orang yang solatnya terbaik. Tapi kalian tuduh dia pezina. Ketika kalian tuduh dia pezina, kalian percaya pula dia nenek moyang Tuhan kalian. Biadab. Inilah biadabnya kalian. Maka seluruh keburukan yang kalian sampaikan itu adalah tuduhan, fitnahan. Nah, kalau kitab fitnah ini baru dikatakan kutukan. Sepakat aku. Baru dikatakan tai ini. Kitab fitnahan ini kepada Nabi Sulaiman dikatakan penyembah Baal. Al-Quran katakan apa? Ya, apa kata Al-Quran? Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, kata Allah. Kurang ajarnya kalian melalui kitab kutukan, kitab yang dibuat oleh tangan-tangan manusia biadab lalu berkata ini dari Tuhan. Di dalam itu dikatakan apa? Nabiku Sulaiman alaihi salam dikatakan penyembah Baal karena perempuan. Biadab. Biadab sekali bukan? Tapi kalian lihat dalam Quran surah Al-Baqarah, Nabiku yang mulia melalui lisannya diberitakan bahwa wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, kata Allah. Tidaklah kafir Sulaiman melainkan setan-setan itu yang kafir. Maka Allahku memuliakan Nabiku Sulaiman alaihissalam, Nabiku Daud alaihissalam melalui lisannya Nabi Muhammad. Solat yang dicintai Allah adalah solatnya Daud. Puasa yang dicintai Allah puasanya Daud. Kau bilang Daud berzina, biadab. Kalian iblis, lebih iblis daripada iblis ketika kalian memfitnah nabi-nabiku.
Lalu kau bilang pula, kami ini pengikut Bani Israel. Israel rohani. Semua nabi-nabi dari Bani Israel. Tapi kau percaya nabi-nabi itu seperti anjing hutan. Yang dikatakan oleh kitab Yeskiel pasal 13 itu. Iya. Bukan. Yeskiel. Seperti anjing hutan. Nabimu hai Israel. Inilah kalian, Tuhanku Yesus, tapi terkutuk. Nabi-nabi kami dari Israel, tapi anjing-anjing hutan. Kalian memang betul-betul maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalian tertutup. Hati kalian tertutup lemak babi. Otak kalian tertutup panasnya anjing karena makan anjing dan babi. Sudah diberitahu di kitab kalian, jangan memberikan sesuatu yang kudus ke dalam mulut babi dan anjing. Kalian masukkan anjing babi ke dalam mulut kalian. Inilah kenapa kalian kafir. Karena yang kalian makan itu najis, maka kalian berpikir najis tentang apapun yang kalian pikirkan. Tuhan kalian bilang terkutuk, kitab Torah kalian bilang tai. Nabi Daud kalian bilang berzina. Nabi Sulaiman kalian bilang musyrik. Paulus kalian bilang rasul. Memang agak lain kalian ku tengok. Iblis kalian bilang juru selamat, karya iblis menyelamatkan kalian. Biar ada nggak otak kalian berpikir? Nabi Daud dipilih Tuhan, kalian bilang pejina. Sulaiman yang ketika lahir Tuhan berkenan kepadanya, kalian bilang mamanya pejina dan bapaknya pejina. Kalian bilang dia penyembah berhala. Yesus, anak Maria, yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dialah pemilik kuasa langit dan bumi. Ketika iblis, kalian bilang penyalipan karya iblis. Kalian bilang manusia itu diserahkan dulu kepada iblis supaya binasa tubuhnya, diselamatkan rohnya. Betul-betul agama iblis kalian ini. Silakan kalian kalau kalian mengatakan kalau ini ujaran kebencian, mari kita bahas. Di pengadilan pun bertemu kita. Kukatakan sekali lagi, orang yang mengatakan Nabi Sulaiman, Nabi Daud pejina dan musyrik itu iblis. Kenapa? Memfitnah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Yang mengatakan Nabi Isa terkutuk di tiang salib itu iblis. Karena memfitnah Nabi yang dicintai oleh Allah. Yang mengatakan bahwa iblis punya karya menyelamatkan manusia, biadab karena berteman mengakui bahwa iblis punya ide dan gagasan untuk menyelamatkan kalian. Inilah fakta. Kalau kalian tidak tersakiti dengan narasiku, kalian bukan orang. Justru karena kau orang, aku sengaja memantik, mengorek cara berpikir kalian supaya kau sadar bahwasanya segala doktrin dan imanmu yang tidak ada landasannya dari Yesus itu semua berimplikasi biadab. Kalian baca di kitab kalian, Solomon dilahirkan dan Tuhan pun berkenan kepada Solomon. Tiba-tiba kau bilang Solomon itu ia menyembah Baal gara-gara ngikutin wanita. Kau tahu Nabi Sulaiman itu bagaimana representasinya di Al-Quran? Orang yang memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Berserak ludahku loh. Inilah kadang ajaibnya di dunia ini. Aku ngomong biasa aja, serak suaraku. Giliran menunjukkan mengorek kepala oten, keluar semua suaraku nih. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Heran aku, padahal aku habis minum kopi cuman. Ini pun aku bingung nih teman-teman ya. Tadi pagi-pagi aku ngomong, apa kabar Bang Dalbo? Hilang suaraku. Pas giliran membongkar kesesatan oten, menggelegar suaraku. Jangan kalian bilang, kami ini anak-anak Theos. Lebih mulia orang yang mengaku, aku ini cuman hamba. Kami hamba Tuhan. Dan kami tidak tahu apakah kami masuk surga, masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena memang kita tidak bisa menjamin apakah kita ini akan tetap lurus di jalan itu atau berbelok. Aku tidak berani menjamin aku pasti masuk surga. Tidak ada. Aku hanya bisa menjamin bahwa agamaku mengatakan kalau ikut rule-nya pasti surga. Makanya Nabiku bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabiku bilang apa?
Kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Tapi apa yang kalian katakan? Kamilah yang masuk surga. Dalam tubuh kami ada Roh Kudus. Apa kata kitab kalian berbunyi? Jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Kau campurkan Roh Kudus dalam mulutmu yang isinya penuh anjing dan babi. Ngaku pula kau anak Tuhan. Lalu kau tuduh orang Islam ini adalah umat-umat yang dicampakkan dalam neraka. Ada otak kalian itu? Selama ini kalau kalian meyakini dalam gereja, akulah anak-anak Tuhan, kami nggak tahu, nggak apa-apa, suka-suka kau lah. Tapi ketika kau tampil di ruang publik mengklaim diri aku anak Tuhan, pasti masuk surga. Hadapi dulu para apologet. Nggak bisa kau sembarangan bicara. Kenapa? Berbicara di ruang publik konsekuensinya akan ditanggapi. Maka ini sebagai bentuk tanggapan terhadap orang-orang Kristen yang menyebarkan fitnah terhadap para nabi yang dibenarkan dalam kitab mereka. Mereka tuduh nabiku Daud berzina, mereka tuduh nabiku Sulaiman musyrik, mereka tuduh nabiku Yakub penipu, mereka tuduh Nabi Ibrahim itu berzina karena mereka katakan poligami adalah zina. Aku tidak ridho. Aku akan melawan argumen kalian. Ini adalah bentuk jihadku. Oh, tidak mau kalian terima? Silakan. Kalau kalian tidak mau terima genderang perang argumen dariku, berhenti kalian menyebarkan ajaran kalian yang memfitnah nabi-nabiku. Silakan kalian tanamkan kepada anak kalian saja. Bawa anak kalian ke neraka. Jangan kau sentuh umat Islam. Jangan kau ajarkan kepada orang Islam bahwa nabi-nabi yang dimuliakan Allah adalah biadab semuanya. Boleh kau ajarkan di agamamu sendiri. Masuk kau gereja, kau katakan Nabi Daud pezina, nenek moyang Tuhan kita itu pezina loh. Yehuda yang dipilih Tuhan itu sekili papap sama menantunya sampai lahirlah Tuhan kita. Kau ajarkan di gerejamu, ndak apa-apa. Aku ndak pernah ganggu kok. Pernah kau tengok aku berdakwah ke gereja? Pernah kau tengok aku mendebat pendeta di gereja? Kau pikir aku tak mampu? Ternate itu majoritinya Islam. Kau pikir tempat tinggalku nggak ada sebelahnya gereja? Tiap pagi aku melewati gereja. Ada. Kau pikir aku takut? Orang macam aku ini yang nggak punya apa-apa di dunia ini, nggak segan meninggalkan dunia ini loh. Kau pikir takut aku bertemu dengan Pak Pendeta? Pak Pendeta, itu Daud itu pezina ya? Bukannya nggak berani aku. Tapi aku tahu kalau kalian menyesatkan orang-orang yang sudah tersesat, nah masalah. Kalau kalian ingin membawa anak-anak kalian dan keluarga kalian ke neraka, itu bukan urusanku. Nggak ada tanggung jawabku. Tanggung jawabku adalah anakku dan keluargaku. Tapi berdakwah kewajibanku. Nggak ada aku urusan dengan keluarga bapak moyang kalian. Kalian yang ingin masuk neraka, silahkan. Bahkan Allah berkata kepada Rasulullah SAW, silahkan lakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat, nanti kau dimintai pertanggungjawaban. Kau yang menyembah anak orang, bukan aku yang bertanggung jawab. Tapi aku diberi tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuanku. Tidak boleh aku membiarkan dia busuk di dalam diriku. Kau pikir kami belajar ini untuk diam-diam? Aku bukan belajar untuk jadi PNS. Gelar kemahasiswianku, gelar S1ku ini bukan untuk dapat cuan. Masuk kerja di kantor-kantor pemerintah. Duduk tenang-tenang pakai baju PNS. Bukan itu tujuanku. Bukan aku menghina PNS. Ya, bukan berarti aku menghina PNS. Enggak. PNS itu mereka yang mengambil tanggung jawab dari pemerintah untuk memikul tanggung jawab besar. Aku tidak sanggup. Jangan kau pikir aku kuliah itu untuk bisa dapat tempat supaya dihargai. Bukan. Aku butuh legitimasi biar nanti di yaumil hisab ketika malaikat Allah bertanya kepadaku, apa hakmu mengajarkan Oten? Bisa ku jawab, ya Allah, aku telah dapat pelajaran dari orang yang bernama ini. Dia mengatakan bahwa aku ternyata boleh menyampaikan karena ternyata apa yang kupahami selama ini tidak bertentangan dengan ulamaku. Maka mereka berkata kepadaku, Rifa, semangat, ini metode yang bagus. Tapi Rifa, jangan melampaui batas. Inilah gunanya aku sekolah. Tapi kalian umat Islam yang tadi itu syiarul tadi,
ketika diminta pertanggungjawaban, mana dalil bahwa Kristen menyembah Nabi Isa? Itu kan ada, telah kafirlah orang yang menyembah. Telah biadablah orang yang berdebat, bukan berarti aku ini pasti pendebat. Setiap orang itu pasti pendebat. Dengarkan baik-baik. Telah biadablah orang yang berdebat, bukan berarti sama dengan seluruh manusia itu pasti pendebat. Belajarlah diksi-diksi supaya kau paham. Telah kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Artinya Allah mengatakan orang yang menuduh Nabi Isa itu Tuhan kafir. Maka ketika mereka menyembah manusia terkutuk, bukan berarti itu Nabi Isa. Masa begitu aja kok nggak paham? Astagfirullahaladzim, pantas oten-oten itu kognitifnya jauh di bawah kera. Ternyata umat Islam aja yang menyembah tiap hari kepada Allah masih ada yang seperti kera cara berpikirnya. Aku tuh bukan mau merendahkan orang Islam, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu, mendebat para ulama, merendahkan orang jahil, finnar. Aku hanya ingin kau Arul berpikir. Kalau kau siap naik ke atas berhadapan denganku, berarti kau sudah persiapkan dirimu. Ketika kau ketampar, maka kau harus sadar, kalau aku suatu saat ku datangi rumnya Ustadz Abdul Somad dengan niat mendebat, maka aku bertanggung jawab dengan omonganku. Tapi ketika udah laku debat Ustadz Abdul Somad, aku bonyok, aku akan terima. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, berarti aku harus belajar lagi. Kau ditanya, kalau betul Kristen menyembah Nabi Isa, maukah kau menerima kenyataan Quran surah Al-Anbiya bahwa yang disembah kaum kafir itu dicampakkan ke dalam neraka? Terimakah engkau Nabi Isa masuk neraka? Nggak kau jawab. Lari kau kemana-mana. Tersakiti kau dibilang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Dalbo. saya katakan sekali lagi. Lanjut. Saya tegaskan sekali lagi. Wahai kaum Kristen di seluruh alam semesta, di balik-balik dada pesundal yang sedang bersembunyi di balik celana dalam pesundal, kaum Kristen yang masih tersembunyi di dalam batu karena habis minum tua, ya, yang masih wahai seluruh kaum Kristen yang berserak di Philadelphia, yang berserak di Golgota, yang berserak di Amerika dan di Afrika, yang sedang nyempil di belahan dada para pesundal, di balik celana dalam para janda, insyaallah ditampar lele kalian. Yang bersembunyi di balik lele, ya, masya Allah, jazakumullah khair, lelenya Bunda Mila, ya. Wah, ini noise nih Bang Dalbo. Wahai Kristen yang dimanapun kalian bersembunyi, cair kalau ada Bunda Mila, ya. Lanjut. Sekali lagi ku katakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Ya, Orang lagi bernarasi Bunda Rahmani ganggu aja. Sekali lagi ku beritahu. Dari tadi tuh udah Ripa udah berapa jam. Saya melihat ya. Bunda Mila, saya sapa dulu, lanjut. Ya, sekali lagi ku sampaikan bahwa kita adakan win-win solution. Mari kita duduk dan saling bersepakat. Tidak masalah kok. Nabi-nabi Kristen biadab, pezina dan anjing hutan, nabi-nabi Islam mulia. Mari kita berbeda pendapat, tidak apa-apa. Sekali lagi ku ulang ya. Mari kita bersepakat bahwa nabi-nabi Israel di Kristen anjing hutan dan pezina, biadab, penipu. Nabi kami Islam adalah orang-orang mulia. Mari kita angkat tema ini supaya kita saling bersepakat untuk hal yang berbeda, tidak masalah. Nabi-nabi orang Kristen biadab, pezina, penipu, meniduri menantu, bersundal, pesundal, beranak anak-anak sundal. Nabi kami mulia, Adam alaihissalam mulia dengan pilihannya, Ibrahim alaihissalam mulia dengan dirinya, Daud alaihissalam mulia, Sulaiman alaihissalam mulia, Yakub alaihissalam mulia. Mereka mulia. Nabi kalian, Adam dituduh gagal, Abraham dituduh berzina, Yakub dituduh penipu, ya. Yakub dituduh pezina, Daud dituduh pezina,
Hosea diperintahkan berzina. Yesaya diperintahkan cabul karena memperlihatkan kentinya. Astagfirullahaladzim. Seluruh nabi kalian dikatakan biadab. Nggak masalah. Win-win solution aja. Dan endingnya adalah, mari kita sepakat. Tuhanmu terkutuk, nabiku wajihan fid dunya wal akhirah. Ayo sepakat. Nah, itu dari saya. Akbar.